Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kullu dalalatin finnar. Ayolah ikhwah, para sayyidah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapa yang hafal satu ayat yang di dalamnya ada ayat fa ammaz zabadu fayadhabu jufa'an. Siapa yang hafal? Ya. Siapa? Hah? Gak ada apa? Orang sudah pada hafal Al-Quran, masa gak ada yang apa? Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'an. Gak ada yang apa? Ya, Rifa, apa? Ayatnya coba dibaca lengkap satu ayat. Ya, na'am. Jazakumullah khairan. Siapa yang bisa menerjemah? Coba Reva terjemah. Allah telah menurunkan dari langit anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah telah menurunkan dari langit berupa air, kemudian lembah-lembah telah mengalir sesuai dengan kadar-kadarnya lembah itu. Terus? Lanjutan ayatnya gimana? Fahtamala sailu zabadan rabiya. Kemudian
aliran air yang ada pada lembah itu mengandung buih-buih zabat. Kemudian Allah menyamakan kembali yang seperti itu adalah orang yang sedang menyalakan api untuk menempa logam yang mau dijadikan khilyatan. Apa khilyatan? Khilyah, hiasan. Zabadun misluh. Ada percikan-percikan buih semisal itu. Ayat ini punya faedah yang muhimmah, khususnya harus menjadi nasihat besar dalam perjalanan ilmu. Dan kalian bisa mengambil faedah ayat ini lengkap di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, yang intinya disimbolkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Di dalam perjalanan ilmu itu selalu akan ada fitnah. Dan fitnah ini yang paling banyak nampak di permukaan, dan seringkali orang tenggelam di dalam fitnah. Sedangkan ilmu adalah seringkali tidak dilihat, tetapi fitnah itu terhempas, dan ilmu yang nafi itu yang terus dijaga oleh Allah kepada pemiliknya. Ayo ikhwah, saya ingin bercerita sedikit. Dulu belum ada orang mau berangkat ke Yaman. Ustadz Bedowi angkatan berapa? Nggak tahu. Orang yang pertama kali dulu mau berangkat ke Yaman ada 3 orang, termasuk saya. Dan waktu itu Yaman masih 2, Yaman Utara dan Yaman Ustaz? Selatan. Dan waktu itu sedang terjadi perang antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Kemudian bandaranya dibom. Dan itu hikmah Allah, saya tidak dimudahkan oleh Allah berangkat ke Yaman. Dan waktu itu masih sedang bersinarnya cahaya ilmu di antara para ulama, termasuk di Yaman yang dipegang oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Saya hanya ingin mengkisahkan apa yang pernah saya alami. Semoga jadi ibrah, seperti yang terkait dengan ayat tadi. Karena ayat itu juga saya sebut hubungannya dengan masalah fitnah tadi. Saat saya menunggu di Jakarta, di Al-Sofwa, lagi awal ganti nama, dulu Al-Mumtada Al-Islami. Kalau nggak salah dulu tempatnya di Celilitan ya, di dekat-dekat situ. Saya nunggu hampir setengah bulan lebih. Saat menunggu itu saya sering dikasih makan rumput sama orang Sunda. Saya orang Jawa, makanannya di sini dibawa ke warung Sunda terus. Setiap masuk ke warung Sunda, rumputnya banyak. Ya udah, saya makan rumput, latihan makan rumput. Ya Ustaz. Daun-daunan, ya maksudnya rumput. Ya. Jadi saya bilang ada satu office boy di Al-Sofwa. Itu keponakannya yang punya Darul Arqam di Malaysia.
Dulunya dia belajar di Pakistan, termasuk orang pintar. Dan sekarang tidak tahu di mana dan kemana, dan tidak tahu juga dicari di mana. Ya, itu yang dulu sering sama saya ngajak makan, dikasih rumput lagi. Ya. Rumputnya orang Sunda. Ya. Terus akhirnya nggak jadi berangkat saya. Di hari-hari saya menunggu, saya dulu akrab sama Ustadz Abdul Hakim karena kita semuanya masih umur-umur 30-an, masih besar-besarnya kita semangat untuk memulai ngurusin dakwah sunnah. Saya akrab dengan Ustadz Abdul Hakim, sampai sekarang juga akrab, cuma jarang ketemu aja. Beliau dulu aktif di perpustakaan Libya. Sebelum Libya pindah, dulunya di Salemba, di dekatnya DDII. Ya, pada melongok semua, nggak ada yang tahu ya. Berarti saya cerita yang kalian tidak tahu, nggak apa-apa. Saya datang ke beliau, saya tanya, Ustadz, kalau jadi saya mau berangkat ke Yaman, tolong nasihati saya. Kata Ustadz Hakim, Abu Izi coba ambil tuh kitab hadis tuh. Yang mana Ustadz? Tuh jilid yang itu. Saya ambil. Dibuka sama beliau. Coba kau baca ini. Itu nasihat saya. Dan Ustadz Hakim dulu tekun awal-awal ngisi ngaji di Jakarta. Anak-anak generasi muda. Dan beliau tekun di Libya. Dan beliau punya kerjaan dulu sopir taksi. Ya. Kalau saya kerjaannya nukang kayu. Saya tanya ke beliau, Abu Izi coba baca itu. Saya baca. Hadis yang masih teringat, dulu saya belum tahu riwayat-riwayatnya hadis ini seperti apa. Saya baca hadis itu. Meskipun belakangan saya tahu hadis itu sering diambil oleh para ulama dijadikan nasihat. Tetapi meskipun ada beberapa riwayatnya yang dhaif. Dan biasa para ulama untuk satu faidah tertentu membawakan riwayat yang dhaif dalam rangka mengambil faidah. Apa hadis itu? Hadis itu berbunyi, Man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama aw liyumari bihis sufaha aw liyusarrifa wujuhan nas fannaru annaru annar. Siapa yang dia sedang telah talabul ilmi dan tujuan dia untuk berbangga dengan ulama, dengan guru, dengan ilmu. Kalau saya lulusan ini, guru saya ini, dan seterusnya. Au liyumariya bihi sufaha. Atau nanti kalau dia pintar, supaya dia di hadapan orang bodoh selalu menang. Karena ilmunya banyak. Au liyumariya bihi sufaha. Au liyusarrifa wujuhan nas. Atau untuk dia nanti akan supaya orang-orang menghadap ke dia, berkiblat ke dia, dia dijadikan tokoh. Kata Rasulullah, fannaru annaru annar. Maka neraka, neraka, neraka. Ayo ikhwah. Itu nasihat yang saya dapat sampai sekarang. Nasihat itu membekas. Begitulah sisi
kemuliaan, kebaikan, amanah ilmu. Kemudian saya pulang ke Sulawesi. Dan saat itu ternyata anak saya yang putri baru lahir kemarin. Dulu nggak ada SMS, nggak ada apa, nggak ada WA, nggak ada, ya nggak tahu apa-apa. Dan ketika lahir anak saya yang putri itu nggak pakai dokter, nggak pakai bidan, nggak pakai apa-apa. Cuma ditemenin ibu-ibu satu dengan suaminya. Ibu-ibu nungguin istri saya melahirkan, suaminya motong tali pusatnya. Udah selesai. Begitu aja. Tahun berlanjut. Kemudian mulai baik dan banyak para generasi yang datang ke Yaman bisa thalabul ilmi. Namun kemudian Allah takdirkan terjadi fitnah besar. Mungkin kalian sebagian dapat atau sekalian belum pernah dapat. Tapi mungkin kalau Ustaz Bidawi dapat. Terjadi fitnah jihad Ambon. Ada yang dapat? Belum lahir? Hah? Ada yang pernah dengar? Tidak ada yang pernah dengar. Ustaz Bidawi juga belum lahir. Yang fitnah itu satu Indonesia. Dan pelopornya mayoritas anak-anak lulusan Yaman. Tanya Ustaz Bidawi nanti. Dan saya yang pertama kali paling keras menolak fitnah jihad Ambon. Saya yang dulu mau ke Yaman gak jadi, akhirnya menghadapi orang-orang lulusan Yaman. Sampai saya menulis buku menjelaskan fitnahnya seorang dai lulusan Yaman yang dulu dianggap tokoh dan kebohongannya. Di antara kebohongannya mengatasnamakan Syekh Shalih Al-Utsaimin memberi fatwa wajibnya jihad Ambon. Setelah saya mendapati teks aslinya, ternyata tidak. Maka saya tulis buku. Buku itu belum saya kirim ke siapa-siapa, saya suruh baca dia. Saya kirim ke salah satu yang belajar sama, tolong buku ini kasihkan dia. Biar dia baca, kalau saya salah, biar dia bantah saya dengan ilmu. Saya menunggu saya dibantah. Dan saya tulis di buku itu, demi Allah setelah ini saya tidak akan membantah siapapun, dan pasti Allah akan tunjukkan. Buku itu sampai ke sana, dan saya tanya, apa komentarnya? Komentarnya, jangan baca buku itu. Udah gitu aja? Iya. Oh ya sudah. Sampai terjadi fitnah besar. Bahkan dengan fitnah itu saya harus, ya bahasa kasarnya lah, dimusuhi seluruh adik-adik saya. Karena semua adik-adik saya pimpinan di rombongan itu. Bahkan dengan fitnah itu, orang tua saya pun benci dan marah kepada saya. Karena orang tua saya pro sama adik-adik saya. Sampai suatu ketika saya menyendiri. Saya cari kontrakan sendiri dengan anak-anak saya. Dan saya dicari oleh mereka, difatwakan boleh Abu Izzi ditempeleng. Karena dia penggembos jihad.
Ya. Dan terjadi. Saya lagi jalan dari masjid, gandeng 2 anak saya. Didatangi salah satu tokohnya, pura-pura ngomong, kemudian saya ditempeleng. Dan saya jatuh. Saya bangun lagi, orang-orang pada rame. Ada preman datang, Pak, saya kejar ya Pak, saya jotosi aja Pak, orang Islam. Enggak usah, biarin, itu agama dia. Di masjid. Sampai kemudian ada orang yang datang kepada saya. Saya waktu itu jualan es pisang hijau. Lagi buat es pisang hijau, dia datang. Ustadz, masalahmu dengan beliau, dan beliau ini sudah wafat. Ya, Ustadz Ja'far rahimahullah. Masalahmu dengan beliau itu apa? Kok sampai seperti ini? Saya bilang ke ikhwan itu, kenapa kamu tanya seperti ini? Enggak, saya mau tahu. Ada apa kamu mau tahu? Pertama, kalau seandainya saya beritahu, kamu punya ilmu enggak? Bermanfaat enggak bagi dirimu? Terus bermanfaat enggak bagi saya? Terus bermanfaat enggak bagi beliau, Ustadz Ja'far rahimahullah? Kata dia, ya enggak tahu Ustadz, saya cuma pengen tahu. Kamu punya ilmu? Ya enggak tahu banyak. Ya udah, lebih baik kamu enggak usah tahu. Terus gimana Ustadz kita menghadapi ini? Saya jawab dengan ayat tadi. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Buih akan hilang, gak ada harganya. Ilmu yang benar, yang bermanfaat gak akan hilang. Dijaga oleh Allah, bermanfaat, menetap. Semua orang yang dulu belajar sama saya, tak satu pun mau dekat sama saya. Dengan sebab fitnah itu. Sampai ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu, akhwat lah. Saya jualan es pisang hijau. Dia pengen es pisang hijau saya. Tapi dia tidak mau sama saya. Coba bayangin. Dia berdiri di tengah jalan jauh. Ada anak-anak lewat, dipanggil. Tolong belikan es pisang hijau ke situ. Saya kasih es pisang hijau saya lain. Kasihkan dia sana. Itu perjalanan ilmu yang sedikit saya ceritakan ke antum. Saya bilang sama mereka waktu awal tabligh akbar di Kridosono, Yogyakarta. Sedang menggerakkan jihad Ambon. Ini dakwah sunnah, dakwah salaf yang mayoritas waktu itu dimotori orang-orang lulusan Yaman. Illa man rahimahullah. Apa? Saya bilang sama mereka, tunggu saja. Sebentar lagi akan dia buat kekacauan. Ah, masuk kamu suudan? Ya, coba aja. Akhirnya habis tabligh akbar di Kridosono, mereka jalan masuk gereja, pendetanya diginiin lahirnya. Ini kekacauan pertama. Bikin lagi tabligh akbar di Semarang. Saya bilang, tunggu, nanti pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Satu kekacauan demi kekacauan. Terakhir saya bilang, nanti sebentar lagi dia bawa senjata. Akhirnya tabligh akbar di Stadion Jakarta. Dan waktu di Jakarta sudah bawa senjata. Orang-orang datang. Abu Iji, betul ya? Saya bukan dukun. Tapi itu sunnah kauniyah perjalanan orang-orang yang menyimpang. Setiap kali ada penyimpangan ilmu dan dia tidak mau betulin, akan diadab, disimpangkan lagi lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Itu. Sehingga sampai Allah tunjukkan
Padahal dulu jihad seumur hidup. Seumur hidup mana? Itulah sekelumit fitnah. Perjalanan ilmu. Dan alhamdulillah Allah buka, Allah singkap yang hak-hak, yang batil-batil. Dan lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dan menjaga ilmunya. Dan lihatlah orang-orang yang bermain-main dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo ikhwah, antum semua pembawa ilmu di masa depan. Fitnah kalian jauh lebih besar. Ya. Generasi saya sudah mau habis. Teman-teman saya seangkatan sudah pada wafat. Gurunya Ustaz Baidawi, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah, Ustaz Abu Musa rahimahullah, udah wafat semua. Yang beliau-beliau dulu akrab sama saya. Maka ayo ikhwah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar apa hikmah itu. Kalian ambil hikmah itu. Jika itu ada hikmah, semoga ada hikmah. Ya. Perhatikan ilmu nafi' dan perhatikan buih yang terus-menerus berpenampilan seperti ilmu nafi'. Tapi sebenarnya adalah zabat. Dan itu perjalanan yang akan dilalui orang-orang yang punya perjalanan ilmu. Maka dengan seperti itu kita harus bisa mengambil ibrah, hati-hati dengan persoalan-persoalan di dalam talabul ilmi, di dalam membawakan ilmu, di dalam menyampaikan ilmunya Allah, di dalam memahami ilmunya Allah. Hati-hati di dalam berniat kepada ilmunya Allah, karena ilmu ini dibaca ahli sesat. Mohon maaf ya, orang rusak saja kalau membaca ilmu ini diikuti orang. Hati-hati. Orang rusak baca Al-Quran didengar orang, karena ada Al-Qurannya itu. Penjahat kalau dia membaca ayat Al-Quran akan diikuti orang, tapi bukan berarti dia benar. Nanti akan dibuang. Ya. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujjatun alaina au lana. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian, umur kalian, waktu kalian tidak tersia-sia di hari-hari kalian bermuamalah dengan ilmunya Allah. Di hari-hari kita dipertemukan ilmunya Allah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf. Semoga ini menjadi nasihat bagi saya, bagi antum, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Saya mohon maaf, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kalau mungkin ada yang mau ditambahkan Ustaz Baidawi, Ustaz Abu Samah, terkait dengan ya nasihat yang seperti ini, falyatafaddal. Dan saya sementara cukup dulu. Nah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal. Ustaz Abu Samah.